Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Sanhaz Octavian, Prodi Budidaya Ikan, asal Pangandaran, Angkatan 5, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Di mana video ini diajukan guna memenuhi tugas dari Bapak Rizal Fahmi, BA MPD, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada video ini, saya akan membahas tentang guru pesantren yang mencabuli santri hingga hamil dan melahirkan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan berita terkait isu tersebut. Seorang guru pesantren di Bandung berinisial HW menjalani sidang tertutup dalam kasus pencabulan terhadap santrinya di Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Bandung. Lebih parahnya, guru tersebut telah melakukan aksi cabulnya terhadap 12 santri. HW yang telah berusia 36 tahun menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena diduga mencabuli santriwati di bawah umur. Dari belasan santriwati yang disetubuhi paksa, telah lahir 9 bayi tanpa dinikahi oleh guru ngaji bejat tersebut. Saat ini, kasus pencabulan tersebut sudah masuk Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Bandung dan masih dalam pemeriksaan saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan, aksi bejat terdakwa ini menjadi tidak dalam waktu yang singkat, yakni sejak tahun 2016 hingga 2021. Dari perbuatan bejat terdakwa, para santri ada yang sudah melahirkan dan ada yang tengah hamil. Para korban, beberapa santriwati pesantren di Bandung, dipaksa untuk melayani nafsu bejat oknum guru itu dan diberikan berbagai macam janji dan iming-iming seperti menjadi polisi wanita, pengurus pesantren, hingga akan dibiayai kuliah. Anak yang pernah menjadi korban pelecehan seksual beresiko 1000% dilecehkan lagi. Tak heran jika korban pelecehan seksual merasakan trauma yang mendalam. Medical Daily pun setidaknya menyebutkan 3 dampak buruk dari pelecehan seksual terhadap anak. Yang pertama yaitu depresi. Wanita yang dulu ketika kecil menjadi korban pelecehan seksual cenderung mengalami depresi. Demikian menurut penelitian dalam British Medical Journal. Menurut para peneliti, sebanyak 37% dari 1189 wanita yang terlibat riset menderita depresi karena pelecehan seksual yang dialami ketika usia mereka masih di bawah 16 tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu gangguan makan. Bulimia dan anoreksia juga ditemukan sebagai kondisi yang umum ditemukan pada wanita yang dulunya menjadi korban pelecehan seksual ketika masih kecil. Dalam penelitian dari University of Melbourne, anak perempuan berusia di bawah 16 tahun yang dilecehkan lebih dari 2 kali beresiko 4,9 kali lebih tinggi menderita bulimia. Yang selanjutnya yaitu diabetes tipe 2. Orang dewasa menjadi korban pelecehan seksual beresiko tinggi menderita kondisi kesehatan serius. Penelitian dalam American Journal of Preventive Medicine menjelaskan bahwa korban pelecehan seksual beresiko tinggi terserang diabetes tipe 2 ketika dewasa, yang khususnya itu wanita. Ancaman yang dilakukan oleh pelaku biasanya adalah penyebab kenapa
korban diam saja ketika dilecehkan dan tidak melaporkannya ke orang lain. Dari situlah berbagai masalah mental dan fisik dialami oleh korban pelecehan seksual. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun ikut mengomentari aksi bejat guru berinisial HW ini. Dalam akun Instagramnya, orang nomor 1 di Jawa Barat ini menegaskan sekolah tersebut sudah ditutup dan pelaku saat ini sedang diadili. Kementerian Agama Republik Indonesia angkat bicara soal aksi bejat oknum guru pesantren tersebut. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemendag Thobib Al-Azhar mengatakan peristiwa ini mencuat sejak 6 bulan lalu. Sejak kejadian tersebut, lembaga pendidikan tersebut ditutup. Oknum pimpinan yang diduga pelaku tindak pemerkosaan juga telah ditahan di Polda Jabar untuk menjalani proses hukum. Kemendag juga mengembalikan seluruh siswa ke daerah asal mereka. Pendidikan mereka dilanjutkan ke madrasah atau sekolah sesuai jenjangnya yang ada di daerah masing-masing dengan difasilitasi oleh pondok pesantren dan forum komunikasi pendidikan kesetaraan kabupaten kota setempat. Pimpinan salah satu pesantren di kota Bandung sekaligus seorang guru ngaji sudah melakukan aksi bejatnya terhadap santri sejak 5 tahun lalu. Hal itu diketahui dalam dakwaan terdakwa HW dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Kelas 1A Khusus Bandung yang sudah berlangsung sejak 19 November 2021. Jaksa penuntut umum membeberkan. Jaksa menyebut terdakwa sekitar 2016 sampai 2001 berprofesi sebagai guru atau pendidik salah satu pesantren di Kota Bandung telah melakukan perbuatan asusila terhadap para santri di bawah umur. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kasih Penkum Kejati Jabar, Dodi Gozali Emil, membenarkan hal tersebut. Adapun perbuatan HW dilakukan sekitar 2016 sampai 2021 di berbagai tempat di Yayasan KS, Yayasan Pesantren TM, Pesantren MH, Basecamp, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R. Adapun selama persidangan, terdakwa HW menjalani sidang secara daring dari Rutan Kebonwaru Bandung. Berdasarkan informasi yang ia terima, korban dari tindakan cabul HW berjumlah 12 orang. Dari belasan santri, ada yang dikabarkan dalam kondisi mengandung. Selain itu, sebanyak 5 santri dikabarkan sudah melahirkan, bahkan ada korban melahirkan 2 kali. Terungkap aksi bejat oknum guru pesantren yang mencabuli belasan santrinya sendiri membuat warga di sekitar kompleks pesantren kaget dan gempar. Bahkan warga geram karena yang melakukan aksi bejat itu adalah seorang pendidik. Berikut 7 fakta terkait aksi oknum guru cabul bernama Heri Wirawan alias Heri bin Dede. HW adalah seorang pendidik guru agama yang mendidik para santriwati. HW melakukan aksi bejatnya terhadap belasan santriwati. Para santriwati tersebut berasal dari beberapa daerah di Jabar, yakni Garut, Ciamis, dan Sumedang. HW melakukan pencabulan di berbagai tempat, yaitu di Yayasan Pesantren TM, Yayasan Kompleks Sinergi, Pesantren MH, Basecamp, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R. HW melakukan aksi bejatnya itu sejak tahun 2016 sampai dengan 2021. Artinya selama 5 tahun tidak terendus dan baru terungkap Juni 2021. Pesantren tempat HW mengabdi cenderung tertutup.
Para santri perempuan yang mondok di pesantren jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Mereka hanya terlihat keluar jika hendak jajan di warung sekitar pesantren. Pesantren tempat HW mengabdi sudah terdata di Kemendag Jawa Barat. Kemendag Jabar akui kecolongan, meski selama ini intens melakukan pemantauan terhadap aktivitas pesantren di Jabar. Pada 2 Juni 2021, pasca melakukan pencabulan dan ditangkap dan ditahan, pesantren Madani Boarding School di Kompleks Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung ditutup. Jaksa mendakwa terdakwa HW dengan pasal berlapis, yakni pasal 81 ayat 1 dan 3, pasal 76 DUU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, pasal 65 ayat 1 KUHP maksimal 15 tahun penjara. Dan juga didakwa melanggar pasal 81 ayat 2 ayat 3 pasal 76 DUU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, pasal 65 ayat 1 KUHP. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.